Penyakit pes atau sampar atau yang lebih dikenal dengan Black Death merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini bisa disebarkan melalui kutu yang ada pada hewan pengerat, misalnya tikus, kelinci, dan tupai. Manusia bisa terjangkit penyakit ini jika tergigit oleh hewan pengerat atau bisa tertular secara langsung melalui droplet dari pengidap yang lain. Penyakit ini pertama kali muncul dari Asia Tengah atau Asia Timur, kemudian menyebar ke Eropa dan ke Afrika bagian utara. Penyakit pes juga pernah mewabah di Indonesia pada tahun 1911 sampai 1939. Pada saat masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Indonesia mengalami gagal panen yang menyebabkan ketersediaan bahan pangan berkurang, padahal masyarakat membutuhkan makan setiap harinya. Kemudian pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras dari Myanmar. Pada saat itu Myanmar sedang dilanda wabah pes. Beras impor tersebut masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Perak lalu dikirimkan ke Malang. Ternyata di dalam karung beras tersebut terdapat tikus yang terinfeksi bakteri pes. 1 bulan kemudian terdapat 17 orang yang meninggal di Malang. Wabah ini menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Jumlah korban sampar di Jawa Barat mencapai 16.881 orang. Sedangkan di Jawa Timur jumlah korbannya 15.756 orang dan di Jawa Tengah mencapai 14.884 kematian. Walaupun penyakit ini sempat menjadi wabah di masa lalu, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa sekarang. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan agar penyakit ini tidak mewabah kembali di masa ini. Upaya pencegahan yang dapat saya rangkum adalah yang pertama, karena penyakit ini disebarkan oleh hewan pengerat, pastikan bahwa lingkungan kalian bersih, karena hewan ini tidak akan berkembang biak di lingkungannya bersih. Yang kedua, pastikan di lingkungan rumah kalian tidak dapat hewan pengerat atau paling tidak kalian bisa mengendalikan populasi hewan pengerat di sekitar rumah kalian. Yang ketiga, jika kalian memiliki hewan peliharaan, pastikan hewan tersebut terbebas dari musuh dan jangan biarkan hewan tersebut tidur di sofa atau tidur bersama kalian, karena kita tidak tahu bahwa virus ini bisa menyebar lewat hewan manapun. Tahukah kalian, selain upaya pencegahan yang telah saya rangkum di awal tadi, suksesnya masyarakat di zaman dahulu untuk memberantas virus ini adalah karena kerjasama pemerintah dan masyarakat yang baik. Masyarakat dihimbau untuk melakukan vaksin oleh pemerintah dan masyarakat menurutinya, serta bagi masyarakat yang sudah terdapat virus ini harus melalui karantina mandiri. Teman-temanku, dulu banyak sekali yang percaya tahayul dan mitos tentang bagaimana cara mencegah dan menyembuhkan wabah ini. Mulai dari menyebarkan wewangian, menggigit bawang putih dari balik topeng, menyalakan api yang besar yang akhirnya membakar seluruh London, membunuh semua kucing dan anjing, mencambuk diri sendiri, hingga mengkonsumsi merkuri. Tentu saja cara-cara tersebut tidak efektif dan tidak berguna sama sekali. Baru di tahun 1352, pemerintah Eropa menerapkan kebijakan efisien, yaitu karantina selama 40 hari bagi para pelaut yang baru tiba. Namun sayang, pada saat itu efisien, wabah Black Death ini diperkirakan sudah merenggut 50-200 juta jiwa di seluruh dunia. Dan wabah ini baru terkendali setelah ditemukannya vaksin tahun 1897 di Eropa. Teman-temanku, bahkan keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kita seharusnya lebih bijak dalam menyikapi pandemi kali ini. Kita sebaiknya lebih bijaksana dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya mitos dan tahayul yang beredar seputar COVID-19 ini. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah dengan mengikuti anjuran dan saran pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini. Maka dari itu, jangan lelah dan jangan terserah. Vaksin aman, halal, dan berkualitas. Vaksin ampuh, protokol tetap patuh. Vaksin dahulu, senang tenang kemudian. Berani nggak vaksin, janji nggak kena COVID? Mari vaksin untuk lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Ayo vaksin!